Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok metodologi studi Islam yang memilih tema pendekatan sosiologis dalam metodologi studi Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Manurani, Nabilah Salmahanin, dan Triputri Apriliani. Pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam. Latar belakangnya, dalam pembahasan ilmu pengetahuan di muka bumi ini terdapat dua persoalan yang menjadi dilematika yang dianggap sulit bagi manusia, sehingga mereka membuat pemetaan terhadapnya dengan menggunakan pendekatan studi Islam. Dua persoalan tersebut antara lain Islam, berkenaan dengan betapa sulitnya membuat garis pemisah yang jelas antara mana wilayah yang Islami dan yang tidak Islami. Yang kedua, agama. Adanya persoalan yang sangat rumit ketika ada yang memahami agama, terutama agama Islam sebagai tradisi dan sebagai kepercayaan. Kemudian metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dan bukan angka. Kemudian isi pembahasan akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Isi pembahasan pendekatan antropologi dalam studi Islam. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Kajian antropologi ini setidaknya dapat ditelusuri pada zaman kolonialisme di era penjajahan yang dilakukan bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta suku Indian. Setelah menjajah, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah kolonialisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia dengan organisme biologis dan antropologi budaya dengan tiga cabangnya, arkeologi, linguistik, dan etnografi. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Sejak kelahirannya, sosiologi concern dengan studi agama. Meskipun perhatiannya terkadang menguat dan melemah, karya-karya founding father sosiologi termasuk Comte, Durkheim, Marx, dan Weber sering mengacu pada wacana-wacana sosiologis atau studi perilaku dan sistem keyakinan keagamaan. Namun demikian, pada pertengahan abad 20, para sosiolog di Eropa atau Amerika Utara melihat bahwa agama memiliki signifikansi marginal dalam dunia sosial, dan sosiologi agama bergerak dalam garis studi sosiologis. Teori sosiologis tentang karakteristik agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial mendorong untuk ditetapkannya sebagai serangkaian teori sosiologis meliputi 1. Stratifikasi sosial, 2. Kategori biososial, 3. Pola organisasi sosial meliputi politik, produk ekonomi, sistem pendidikan, 4. Proses sosial. Kritisi dengan 14 jurnal. Kehidupan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai sebuah realita. Realita adalah kenyataan yang berkembang di masyarakat. Dalam kajian metodologi usul fikih yang berkaitan dengan realita, ulama terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok usuliyun yang berangkat dari kaidah teori-teori global, kemudian dipadukan dengan realita yang ada. Kelompok ini diprakarsai oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, sedangkan kedua kelompok fuqaha yang mengambil ketentuan hukum berangkat dari realita yang ada. Kemudian dari realita itu ditarik beberapa teori dan kaidah-kaidah umum. Kelompok ini diprakarsai oleh Imam Hanafi. Manajemen pendidikan Islam yang bermuatan agama, sosial, dan antropologi berimplikasi atas keterbukaan dan kesesuaian terhadap masyarakat di lingkungan lembaga pendidikan Islam.
ataupun dari masyarakat luas bisa menerima atas keadaan sosial masyarakat yang majemuk. Manajemen pendidikan Islam yang menyatukan agama, sosial, dan antropologi. Penyatuan tersebut membentuk keseimbangan antara pengembangan budaya, menerima perbedaan status sosial, perilaku, dan keadaan antropologi masyarakat sekitar dapat melebur dalam pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, pendekatan antropologi dalam studi Islam akan dibacakan Putri April. Antropologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebuah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi sebagai sebuah ilmu kemanusiaan sangat berguna untuk memberikan ruang studi yang lebih elegan dan luas, sehingga nilai-nilai dan pesan keagamaan bisa disampaikan pada masyarakat yang heterogen. Antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Karakteristik pendekatan antropologi dasar berusaha mengkaji hubungan agama dengan penata sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mengkaji hubungan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Dengan menggunakan pendekatan antropologi dapat diketahui bahwa doktrin-doktrin dan fenomena-fenomena keagamaan ternyata tidak berdiri sendiri dan tidak pernah terlepas dari jaringan institusi dan kelembagaan sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Terdapat dua kontribusi antropologi bagi studi Islam, yaitu pertama, antropologi membantu dalam mempelajari agama secara empiris. Di sini, penelitian keagamaan diarahkan pada kepahaman aspek konteks sosial yang melingkari agama. Oleh karena itu, kajian semacam ini mengarahkan perhatian pada manusia dan budayanya. Karena agama diciptakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaannya, sekaligus mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan persoalan agama yang harus diamati secara empiris. Kedua, antropologi membantu studi Islam melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktik Islam. Kajian cross-kultur terhadap agama memberikan gambaran yang beragam tentang kaitan agama dan budaya. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Sosiologi adalah ilmu mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara membentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu tiap persekutuan hidup manusia. Masyarakat memiliki struktur yang sama seperti organisme tersebut. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama, dan pemerintahan adalah contoh dari struktur atau sistem sosial yang demikian. Masing-masing merupakan bagian yang saling bergantungan, mengatur status dan peranan menurut beberapa pola tertentu. Problematika sosial penerapan hukum Islam di Indonesia. Pertama, sebab masuknya hukum Barat ke Indonesia dan sebab bersinggungan dengan hukum adat. Kedua, sebab pengaruh politik dan kultur masyarakat. Dalam tinjauan sosiologis, hukum Islam sulit diterapkan secara sempurna sebab hukum Islam berada pada wilayah agama sekaligus di wilayah negara. Problem sosial tersebut menyebabkan tarik-menarik antara prinsip-prinsip agama dengan prinsip-prinsip negara. Solusi dari tarik-menarik ini, wilayah publik menjadi tanggung jawab negara, sedangkan wilayah individu diberikan kepada agama. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam dapat terbagi menjadi beberapa tahap, di antaranya adalah 1. Analisis
model struktural fungsional. Teori struktural disebut juga teori konsensus, teori integrasi, atau teori keseimbangan. Kedua, analisis model konflik. Ketiga, analisis model sosiologis kritis. Keempat, analisis pendidikan level mikro. Oke, kesimpulan pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam dilakukan untuk tujuan mengetahui realitas dan problema dalam pendidikan Islam. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Sosiologi adalah ilmu yang belajar hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Terdapat dua kontribusi antropologi bagi studi Islam. Yang pertama, antropologi membantu dalam mempelajari agama secara empiris. Kedua, antropologi membantu studi Islam melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktik Islam. Adapun pendekatan sosiologi dalam studi Islam dapat terbagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya adalah analisis model struktural fungsional, analisis model konflik, analisis model sosiologi kritis, dan analisis pendidikan pro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.